Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pembuatan soal AKM jenjang SD yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada materi yang kedua ini, yaitu penulisan soal AKM jenjang SD, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas jenis-jenis soal, selanjutnya konten-konten yang akan diberikan, dan juga kita akan membahas bagaimana bentuk soal pada jenjang SD pada literasi dan numerasi tersebut. Dasar kompetensi asesmen ini jika mengacu pada gambar ini, maka dilihat bahwasanya kompetensi mata pelajaran itu mengacu pada kurikulum 2013. Sedangkan AKM ini mengacu pada kisi-kisi PISA, yang mana PISA merupakan sebuah asesmen internasional yang ditujukan kepada para siswa di seluruh dunia dan juga untuk memetakan kompetensi ataupun level-level kemampuan para siswa tersebut. Adapun materi yang paling utama akan diujikan pada asesmen dari PISA ini adalah literasi, numerasi, dan sains. Karena tiga hal tersebut menjadi kebutuhan dasar bagi para siswa untuk dapat melanjutkan ataupun memahami banyak hal. Jadi berdasarkan hasil asesmen dari PISA tersebut, negara Indonesia memperoleh rata-rata yang masih rendah. Jadi pemerintah dalam hal ini menginginkan agar level ataupun hasil pembelajaran dari para peserta didik di Indonesia itu meningkat dengan cara mengujikan soal-soal jenis PISA ini melalui AKM. Selanjutnya, dasar dari kompetensi AKM ini adalah yang pertama, dalam hal literasi, kompetensinya adalah menemukan informasi, seperti mengakses dan mencari informasi dalam teks, lalu memilih informasi yang relevan. Selanjutnya memahami, menginterpretasikan atau mengintegrasikan, memahami teks secara literal, secara lebih mendalam, dan menemukan poin-poin penting pada sebuah teks. Yang mana hal ini tidak bisa ditemukan ketika hanya membaca tanpa memaknai bacaan tersebut. Lalu menyusun koneksi, inferensi, serta prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Kompetensi yang diuji selanjutnya adalah mengevaluasi dan merefleksi sebuah teks ataupun wacana. Jadi di sini siswa akan melihat teks tunggal ataupun teks jamak dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Misal, disajikan sebuah teks membuat makanan dari beberapa bahan. Makanan ini adalah makanan tradisional. Selanjutnya, dari wacana tersebut, siswa dapat mengambil keputusan, misalnya dari berbagai jenis makanan tersebut, makanan apa yang berkualitas ataupun mengandung gizi yang baik. Selanjutnya, mampu menetapkan pilihan dari bahan-bahan yang disediakan berdasarkan wacana, makanan apa yang nantinya bisa disajikan dengan kualitas yang bagus dan tidak memakan biaya yang mahal. Lalu
Itu semua dapat dijawab dengan baik oleh siswa jika memahami materi dengan baik ataupun ketika siswa telah memiliki pengalaman pribadi ataupun sudah mengetahui makanan tersebut. Jadi di sini siswa akan merefleksi teks yang diberikan dan ini tentunya merupakan level yang lebih tinggi dari kompetensi yang sebelumnya. Selanjutnya untuk literasi membaca berikut terdapat persentase-persentase dari konten, proses kognitif, konteks, dan bentuk soalnya. Seperti teks informasi dan teks sastra pada jenjang SD itu persentasinya sama 50%. Pada jenjang SMP teks informasi lebih banyak. Dan jenjang SMA untuk teks informasi tersebut lebih banyak lagi, yaitu 70% dan 30%. Untuk proses kognitif, pada level menemukan ataupun mengakses sebuah bacaan, itu mendapat persentase paling banyak, yaitu 50% dari keseluruhan soal yang diberikan. Selanjutnya, untuk memahami, menyimpulkan, dan lain sebagainya, itu memperoleh persentase 40%. Dan merefleksi serta mengevaluasi, itu persentasenya adalah 10%. Di jenjang SMA dan SMP di sini dapat dilihat persentasenya masing-masing, yang mana untuk refleksi dan evaluasi itu persentasenya lebih banyak daripada jenjang sekolah dasar. Untuk konteks, di sini ada konteks personal, yaitu teks yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pengalaman pribadi, terus kondisi individu, seorang manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan konteks sosial kultural itu membahas gaya hidup, fenomena sosial, kebudayaan di sekitar, dan lain sebagainya. Dan konteks saintifik di sini berupa teks atau wacana yang membahas mengenai teknologi, sains, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya teks tersebut, siswa terbersit ataupun termotivasi untuk ingin tahu. Jadi siswa mendapatkan informasi tentang saintifik dengan lebih baik dan ada rasa ingin tahunya untuk memahami ataupun menyelesaikan persoalan mengenai saintifik. Untuk persentasenya, teks personal itu lebih banyak tentang diri sendiri, pengalaman, dan lain sebagainya. Lalu sosial kultural itu menempati porsi 30%, sedangkan saintifik disajikan 10%. Untuk bentuk soal, jenjang SD atau kelas 5, kita langsung fokus saja di sini. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dengan jenjang yang lain. Pilihan ganda itu 20%. Selanjutnya pilihan ganda kompleks dengan jawaban benar itu lebih dari 1, benar salah, ya tidak, fakta mitos. Selanjutnya hal-hal lain yang bisa disajikan dengan pilihan ganda kompleks. Itu menempati porsi paling banyak, yaitu 60%. Jadi seandainya mungkin pembuatan soal itu 20, maka porsi ini menempati posisi 12 soal sendiri, jadi 60%. Lalu matching, memasangkan itu 10%. Selanjutnya isian singkat 5% dan uraian itu 5%. Selanjutnya contoh desain soal literasi membaca. Di sini dapat kita pilih minimal 3 soal yang saling berkaitan atau merupakan lanjutan informasi
dan setiap satu teks minimal ditanyakan dengan 3 pertanyaan dengan bentuk soal dan proses kognitif yang berbeda-beda. Maksudnya di sini ada sebuah teks, kita sajikan sebuah teks berupa sebagai stimulus. Dari teks tersebut bisa dibuat 3 pertanyaan dengan bentuk dan proses yang berbeda-beda. Misalnya di sini teks pertama bisa berbentuk informasi berupa gambar dan konteksnya personal. Sini bisa disajikan dengan pilihan ganda biasa, mencari informasi tersurat misalnya, lalu benar salah berupa menyimpulkan kejadian atau isian dengan membandingkan hal-hal utama dari sebuah teks. Teks 2 misalnya, ini teks sastra atau fiktif berupa narasi dengan konteks sosial budaya. Misalnya teks tentang sebuah kebudayaan diambil dari teks sastra. Bisa dibikin menjadi 3 pada pilihan ganda kompleks, misalnya membuat prediksi dari teks tersebut. Selanjutnya fakta ataupun opini, ini juga masih pilihan ganda kompleks juga. Lalu uraian dengan membandingkan karakter sebuah tokoh. Teks ketiga yaitu teks informasi, lalu data hasil penelitian, misalnya berbentuk tabel, berbentuk diagram, dan lain sebagainya. Stimulusnya bisa berbentuk seperti itu, berupa informasi yang berkenaan dengan saintifik. Misalnya, untuk pilihan ganda kompleksnya, merefleksi informasi baru dari teks. Apa hal baru yang diperoleh dari stimulus tersebut. Lalu menjodohkan dan gabungan antara setuju, tidak setuju, dan uraikan. Maksudnya di sini dari gabungan ini adalah ketika siswa setuju, siswa akan menguraikan alasannya, dan ketika siswa tidak setuju, siswa juga akan menguraikan alasannya. Selanjutnya, untuk kisi-kisi numerasi, pada pembahasan numerasi ini berbeda dengan literasi. Jika literasi tadi ada kompetensi mengakses, memahami, dan mengevaluasi, maka di sini pada matematika ini ataupun numerasi ini proses kognitifnya memahami, mengaplikasikan, dan menalar. Sedangkan konteksnya sama, kontennya ada konsep dan operasi bilangan ya, lalu pengukuran dan geometri, ada data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk jenjang sekolah dasar, porsi yang paling banyak adalah konsep dan operasi bilangan, 40%. Hal ini lebih banyak dari jenjang-jenjang yang di atasnya. Lalu pengukuran dan geometri itu 25%. Data itu 25%. Dan aljabar sederhana juga sudah bisa disajikan dalam pembuatan soal. Jadi untuk membiasakan siswa untuk mengetahui materi-materi pada aljabar sederhana. Dan ini juga ada pada setiap level di jenjang sekolah dasar. Ada di level 1, di level 2, dan di level 3. Untuk pemahaman itu 30%, aplikasi 50%, dan penalaran itu 20%. Sedangkan konteksnya, konteks personal
60%, sosial budaya 30%, dan saintifik itu 10%. Untuk bentuk pilihan ganda, jadi sepertinya masih sama dengan soal pada literasi, yaitu 20%, 60, 10, dan 5% pada isian singkat, serta 5% pada uraian. Angka di dalam tabel masih merupakan sebuah estimasi. Selanjutnya, di sini contoh cara memetakan dan membuat soal pada literasi matematis. Yang pertama, ada teks yang saling berkaitan atau berdiri sendiri, dan setiap teks ataupun stimulus yang lain ditanyakan dengan 3 soal dengan bentuk soal dan proses kognitif yang berbeda-beda. Ini contoh acuannya. Teks 1, misalnya konteksnya personal berupa sebuah permasalahan, maka bisa dibuat soal dengan pilihan ganda biasa, misalnya bilangan atau representasi dari bilangan, atau mengaplikasi pengurutan atau penalaran bilangan dan operasinya. Lalu untuk teks kedua, misalnya konteksnya sosial budaya, ada pilihan ganda kompleks, bilangan dengan representasi, fakta opini, misalnya pemahaman, itu bilangan dan sifat urutan, serta uraian, penalaran, bilangan dan operasi. Teks 3 misalnya konteks saintifik berupa data hasil penelitian, bisa berbentuk diagram, tabel, ataupun grafik dan lain sebagainya. Maka di sini 3 soal yang bisa dibuat adalah misalnya pilihan ganda kompleks, lalu menjodohkan, dan pilihan ganda kompleks gabungan, yaitu setuju serta tidak setuju. Untuk materi-materi ini, bilangan sifat urutan, bilangan representasi, bilangan dan operasi, itu bisa dilihat pada muatan-muatan literasi matematis per level yang telah dibahas sebelumnya pada pertemuan pertama. Untuk pensekoran pilihan ganda kompleks, di sini ada 2 jenis pensekoran. Yang pertama, dengan jumlah pernyataan 3-5 dan jumlah pilihan jawabannya 2, misalnya benar, salah, ya, tidak, berubah atau tidak berubah, maka diberi skor 1 bila semua jawaban tersebut benar. Meskipun pertanyaannya ada 3 mungkin, namun skornya 1 jika semua benar. Namun diberi skor 0 bila ada jawaban yang salah. Misalnya pernyataan yang seharusnya benar itu dijawab salah, ataupun pernyataan yang seharusnya tidak itu dijawab iya. Nah, itu jika salah 1 saja maka diberi skor 0. Dan yang kedua adalah pertanyaan yang jumlah pernyataannya lebih dari 5 dan pilihan jawabannya lebih dari 2. Contoh, soal yang membahas mengenai kota, kabupaten, kecamatan, desa. Ini kan ada 4 komponen. Ataupun membahas cara pembuatan kue, apa nama kuenya, bagaimana bentuknya, dan apa bahannya, seperti itu. Maka diberi skor 2
bila menjawab semua benar, dan diberi skor 1 bila salah satu atau salah 2. Mungkin persentasenya 50% ke atas jawabannya benarnya. Dan diberi skor 0 bila salah lebih dari 2 ataupun persentase jawaban yang benarnya diperkirakanlah optimasinya di bawah 50%. Misalnya pada sebuah pertanyaan dari sebuah teks mengenai letak sebuah desa misalnya, lalu pertanyaannya terletak di desa manakah, terletak di sistem wilayah manakah desa tersebut, misalnya disebutkan kotanya, kabupatennya, dan kecamatannya. Kotanya sudah benar, kabupatennya sudah benar, dan kecamatannya benar, itu skornya 2. Namun ketika wilayah tersebut kotanya benar, kecamatannya benar, sedangkan desanya salah misalnya, itu skornya 1. Atau contoh lain, proses pembuatan makanan yang mana pertanyaan adalah sebutkan nama kuenya yang sesuai dengan teks, lalu bagaimana rasanya dan apa bahan-bahannya. Misalnya siswa menjawab kue tersebut adalah kue apem, bentuknya atau rasanya manis, lalu bahannya terbuat dari beras, seperti itu. Misalnya ketika 3 tersebut jawabannya benar, maka keseluruhannya dihitung benar. Namun jika salah 1, misalnya kuenya benar apem, terus rasanya benar manis, namun bahannya mungkin tidak beras tapi menjawab bahannya tepung, itu skornya 1 karena salah satu jawabannya itu tidak benar. Seperti itu. Jadi ada lebih dari 2 item yang ditanyakan. Contoh ini ada 3 ya, hewan, tumbuhan, mikroorganismenya. Atau pagi, siang, malam. Lalu kota, kabupaten, kecamatan, desa. Ini ada 4. Sedangkan di sini ada hijau, merah, biru, kuning, oranye, dan sebagainya. Maka untuk soal yang kompleks, untuk model yang kedua ini, penskorannya ada 2, 1, dan 0. Selanjutnya untuk uraian juga sama. Penskorannya tertinggi itu 2 kepada jawaban yang memenuhi semua kriteria kunci jawaban. Atau sebagian saja jika diberikan pada jawaban yang kurang memenuhi kriteria atau kunci jawaban yang benar. Jawaban salah diberi skor 0, tidak menjawab sama sekali atau kosong itu diberi kode 9. Selanjutnya untuk bentuk soal ada objektif, ada non-objektif, dan gabungan antara objektif dan non-objektif. Contoh yang objektif, PG, PG kompleks, lalu drag and drop, pemilihan jawaban lebih dari 1, dan lain sebagainya. Sedangkan non-objektif ada uraian, menebalkan, simulasi percobaan, menggambar, portofolio, kuesioner, dan lain sebagainya. Sedangkan salah satu bentuk soal yang gabungan itu memilih dan memberi alasan. Contoh, setuju atau tidak setuju, dan ada tambahannya memberi alasan dari pilihan jawaban tersebut. Atau pendapat A dan B serta memberi alasan atas pendapat tersebut. Begitu juga dengan pilihan materi A atau B dan memberi alasan atas pilihannya tersebut. Itu adalah gabungan dari objektif dan non-objektif. Untuk kaidah penulisan soal, di sini untuk materi itu ada stimulus berupa ilustrasi, teks yang saling berkaitan, disusunnya saling berkaitan dan menarik sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari, terkini, dan menimbulkan rasa penasaran.
soal sesuai dengan indikator, materi yang ditanyakan sesuai dengan bentuk soal yang dipergunakan, lalu menghindari penggunaan kata langsung yang mengutip dari materi. Karena siswa tinggal melihat saja, ternyata soal tersebut benar-benar ada pada materi. Lalu tidak menyinggung SARA P4K, suku, agama, ras, golongan, produk, politis, aksi pornografi, dan kekerasan. Selanjutnya, kaidah penulisan soal AKM dari sisi konstruksi. Soal dirumuskan secara jelas. Lalu rumusan pokok soal berupa pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Lalu setiap soal memiliki satu jawaban benar untuk pilihan ganda biasa. Dan pilihan ganda 2 pilihan. Serta lebih dari satu jawaban benar untuk bentuk lainnya. Lalu pilihan jawaban homogen dan logis. Panjang rumusan relatif sama. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua benar atau semua salah. Selanjutnya, pilihan ganda disusun berdasarkan urutan besar kecilnya. Pengecoh harus berfungsi. Butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ada petunjuk yang jelas bagaimana cara mengerjakan soal dan membuat pensekoran atau kunci jawabannya. Nah, pada bentuk soal di sini ada peletakan di mana kaidah-kaidah tersebut digunakan. Misalnya kaidah nomor 6 ini ada pada PG biasa, ada pada PG kompleks, ada pada PG pilihan, 2 pilihan atau lebih, ada juga pada jawaban singkat, uraian, dan gabungan. Namun ada beberapa kaidah yang tidak semua ada pada bentuk soal. Contoh, semua pilihan jawaban benar atau salah itu tidak boleh. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua pilihan jawaban benar. Nah, itu hanya ada pada PG biasa, PG kompleks, dan PG kompleks bentuk lainnya. Sedangkan pada jawaban singkat, uraian ataupun gabungan itu tidak ada. Begitu juga penyusunan pilihan jawaban berdasarkan urutan besar, itu juga hanya ada pada pilihan ganda. Tidak ada pada bentuk isian singkat, uraian, ataupun gabungan. Dan seterusnya. Selanjutnya berdasarkan bahasa ataupun budaya, tidak menggunakan ungkapan yang bermakna tidak pasti. Misalnya sebaiknya, atau kadang-kadang, pada umumnya. Nah, itu pada semua soal, kaidah itu harus dipakai. Selanjutnya menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Komunikatif. Selanjutnya tidak menggunakan bahasa setempat. Itu untuk keseluruhan bentuk soal. Lalu pilihan jawaban tidak mengulang kata yang bukan merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan pengertian. Lalu menggunakan kata tanya. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban singkat atau uraian. Untuk pilihan jawaban tidak mengulang frasa, itu ada pada pilihan ganda. Sedangkan menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban atau uraian, itu tidak ada pada pilihan ganda, namun terdapat pada jawaban singkat, uraian, dan gabungan.